selaku pengajar tahsin pada malam hari ini yang akan eh, membimbing bacaan-bacaan kita, mengoreksi bacaan-bacaan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, juga kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kami sayangi, peserta kakak-kakak dari sahabat Muhibbul Quran yang senantiasa setia dan senantiasa bersemangat dalam mempelajari surat cintanya, yakni Al-Quranul Karim. Baik, tak panjang kalam karena kita sudah memulai, izin membacakan rondon acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah persiapan, pembukaan, tilawah Quran, materi dan talaki jama'i, kemudian talaki individu, selanjutnya doa, dan terakhir adalah informasi infak. Baik, yang pertama kita buka bersama agenda kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, setelah pembukaan, ialah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Fadilah. Kepadanya kami persilahkan. Apakah ada Ustazah Fadilah? Sepertinya tidak ada teh. Selanjutnya, jika tidak ada, bagaimana Kak Ustazah Mufidah? Skip atau gimana? Em, dari kakak-kakak di sini ada yang mau menggantikan tilawah hari ini? Baik, dari peserta kakak-kakak Muhibul Quran di sesi kajian tahsin pada Kamis malam, ada yang berkenan membacakan tilawah biar kita lebih berkah sebelum ke materi inti? Ada Kak Sri Mauliana, Kak Salmiati, ada Kak Umu Ismah. Ada yang ingin berkenan? Baik, mungkin gimana nih Ustazah Mufidah? Ya, ya udah saya saja kali ya Ya, dipersilakan dibacakannya. kepada Ustazah Mufidah untuk membacakan tilawah pada malam hari ini. Masya Allah, barakallahu fiqh. Insya Allah akan dibacakan surat Ad-Dukhan ya. 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin barakatin inna kunna mu'adzibin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluna Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Mufidah yang menggantikan Ustazah Fadila untuk pembacaan tilawah pada malam hari ini. Next kita berlanjut ke agenda selanjutnya. Teman-teman sudah bersiap semuanya?
untuk menuntut ilmu pada malam hari ini? Siap, Ustazah. Yaitu kita akan materi dan talaki. Kepada Ustazah Milati Hanifah kami persilahkan. Teman-teman silakan difokuskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini teman-teman semua, sehat? Sehat, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah. Mohon maaf tadi agak telat beberapa menit ya. Karena kalau misalnya lagi hujan gini, biasanya sinyalnya ini agak susah untuk connect. Ya, mudah-mudahan selama pembelajaran kita kurang lebih 1 jam ke depan, mudah-mudahan nggak ada trouble di sinyalnya ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin kita. Meskipun sepertinya ini berkurang ya orang-orangnya, tapi mudah-mudahan nanti apa namanya seiring bertambahnya waktu, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang join ya. Sehingga mudah-mudahan lebih banyak juga yang mendapatkan berkah daripada majelis ilmu ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah istiqomah ikut setiap pekannya. Ada Kak Salmiati, Kak Nia, ini selalu saya lihat. Ada Umu Isma dan lain-lain. Mudah-mudahan selalu Allah istiqomahkan teman-teman semua di jalan kebaikan, khususnya di jalan Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah teman-teman kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di materi mengenai tahsin tajwidul Quran ya, yang mana malam hari ini insya Allah kita akan membahas bab mad ya. Mad itu apa sih? Sebetulnya saya rasa teman-teman sudah cukup familiar ya dengan istilah mad. Mad itu artinya itu panjang ya. Mad itu artinya panjang. Kemudian ini menjadi salah satu bab yang sangat penting juga dalam ilmu tajwid Al-Quran karena ini yang membedakan Al-Quran dengan bahasa Arab yang umum gitu ya. Jadi meskipun Al-Quran itu berbahasa Arab, akan tetapi ada beberapa hukum-hukumnya itu yang membedakan antara bahasanya Al-Quran dengan bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk percakapan sehari-hari. Nah, salah satunya itu di bab madnya. Nah, di Al-Quran, di bahasa Arab yang apa namanya diucapkan oleh orang Arab pada keseharian itu memang ada bacaan yang panjang juga, kayak misalnya haza, haza ya ada isim isyarah, eh, dia panjang gitu. Tapi panjangnya di bahasa Arab itu yang digunakan untuk sehari-hari itu paling hanya 2 harokat saja. Nah, sedangkan di Al-Quran nanti mad itu ada macam-macam. Ada yang dibacanya 4 harokat, ada yang dibacanya 2 harokat, ada juga yang bahkan dibacanya tul atau isba ya sekitar 6 harokat. Nah, maka itu yang membedakan Al-Quran dengan apa bahasa Arabnya Al-Quran dengan bahasa Arab yang umum digunakan oleh orang Arab di sehari-harinya mereka. Kemudian bab mad ini juga sangat penting karena nanti tentu ketika misalnya kita salah dalam mengucapkannya, misalnya yang dibaca panjang malah kita baca pendek atau sebaliknya, nah nanti maka akan mempengaruhi kepada apa namanya kepada arti gitu ya, kepada maknanya. Nah, sehingga harus sangat diperhatikan gitu pengucapan mad ini. Dan biasanya itu kadang kita agak acuh sebetulnya ya. Ini terlihat pembahasan yang sepele, tapi banyak orang yang kemudian tak acuh gitu ya. Jadi menganggap ini itu sebagai hal yang biasa saja ketika salah. Padahal sebetulnya ketika salah mengucapkan mad itu tadi akan merubah kepada makna Al-Quran itu sendiri. Nah, maka hari ini, malam ini insya Allah kita akan pelajari lagi bareng-bareng mengenai bab tentang mad. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mad itu artinya panjang. Jadi bacaan yang kita baca panjang. Nanti panjangnya ada macam-macam ya. Nah, kemudian untuk bab mad ini dibagi menjadi 2 secara umum ya. Ada yang namanya mad tabi'i, ada mad far'i. Nah, mad tabi'i ini mad tabi'i atau bisa juga kita sebut dengan mad asli. Ya, yang maksudnya adalah asli ada dalam bahasa Arab gitu. Jadi, meskipun tadi ya di luar Al-Qur'an dia ada,
gitu ya, yang keseharian orang-orang Arab gunakan. Nah, itu namanya mad asli atau mad tabi'i, yang mana panjangnya itu hanya 2 harokat. Jadi tidak boleh lebih daripada 2 harokat ataupun juga tidak boleh kurang daripada 2 harokat. Jadi yang namanya kadar mad itu ya paling pendek itu qasr ya 2 harokat gitu, nggak boleh kurang daripada itu. 2 harokat artinya 2 ketukan gitu ya. Eh, Kemudian mad tabi'i itu apa sih? Ya, yaitu ketika misalnya ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, kemudian ada kasrah bertemu dengan ya sukun, kemudian ada fathah bertemu dengan alif. Nah, itu mad. Jadi ketika misalnya mad tabi'i atau mad asli. Ketika misalnya nanti teman-teman bertemu bacaan yang oh ada dhammah nih, kemudian setelahnya ada wawu sukun, nah maka harus dibacanya panjang sekitar 2 harokat ya, harus dibaca 2 harokat. Contohnya di sini ada di kalimat nu di sana ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian ada kasroh bertemu dengan ya sukun, pasangannya dibaca hi. Kemudian fathah pasangannya dengan alif. Nuhiha. Nah, ini contoh daripada mad tabi'i yang dhammah, yang kasroh, kemudian yang fathah. Itu kunci utamanya. Ya, kemudian selain mad tabi'i atau mad asli, ada juga yang namanya mad far'i. Nah, yang mad far'i ini yang khusus ada di Al-Quran. Jadi tidak ada di apa namanya bahasa Arab yang umum digunakan oleh orang Arab untuk percakapan seperti itu ya. Nah, mad far'i ini nanti terbagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang panjangnya itu disebabkan karena adanya hamzah. Kemudian ada juga yang panjangnya itu disebabkan karena adanya sukun. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan fokuskan dulu pembahasan kita kepada mad far'i yang disebabkan oleh adanya hamzah. Nah, jadi maksud disebabkan oleh hamzah itu yang mad bacaan itu dibaca menjadi panjang, kita panjangkan karena ada hamzah gitu. Jadi sebabnya itu ada hamzah. Yang jadi kunci utamanya adalah huruf hamzahnya. Huruf hamzah yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini hamzah. Harus kita harus bisa membedakan mana hamzah dengan alif ya, atau juga dengan hamzah wasal. Nah, itu berbeda ya. Yang di sini yang dimaksud dengan hamzah di sini itu adalah hamzahnya hamzah yang kotok. Ya, biasanya di Al-Qur'an itu ditandai dengan seperti ini penulisannya. Di atasnya itu ada kepala ain. Dari kata kotok. Nah, ini kepala ain namanya. Nah, ini hamzah. Atau bisa juga penulisannya seperti ini saja. Itu juga hamzah. Atau kadang dia itu ada di atas wawu. Atau bisa juga ada di atas ya. Nah, itu hamzah ya. Jadi yang namanya hamzah itu yang menyebabkan panjang di sini yang hamzahnya itu hamzah kotok. Biasanya ditandai dengan kepala ain di atasnya. Kalau hamzah wasol yang seperti ini. Nah, di atasnya ada kepala sod. Kalau alif, nah dia di atasnya tidak ada apa-apanya, hanya garis panjang saja. Nah, jadi yang malam hari ini kita bahas mad yang disebabkan karena hamzah. Hamzahnya itu adalah hamzah kotok. Nah, ada apa saja sih bacaannya, hukum-hukumnya? Yang pertama di sini ada yang namanya mad wajib muttasil. Ini pasti teman-teman juga sudah familiar ya dengan apa namanya pembahasan mengenai mad ini. Ya, mad wajib muttasil yang pertama, mad ya artinya panjang, wajib, wajib. Ya, kemudian muttasil itu artinya bersambung itu kalau secara bahasa. Jadi mad wajib muttasil itu adalah apabila teman-teman bertemu dengan huruf mad dengan pasangannya, kemudian setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Tadi huruf mad itu misalnya ada fathah bertemu dengan alif,
kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, apabila teman-teman menemukan 3 huruf mad yang itu, kemudian setelahnya teman-teman temukan ada hamzah dalam satu kata. Nah, maka itu namanya mad wajib muttasil. Muttasil artinya bersambung, maksudnya ya dalam satu kata atau kalimat. Nah, maka dibacanya itu dalam riwayat Imam Hafs an Asim dari Thoriqnya Syatibiyah dibacanya dengan kadar 4 harokat. Contohnya di sini ada kalimat as-sama. Nah, di sini ada huruf madnya apa, teman-teman? Alif ya. Huruf madnya apa di sini? Fathah bertemu dengan alif ya. Setelahnya ada hamzah. Nah, maka dibacanya jadi as-sama. Dipanjangkan 4 harokat. Kalau misalnya di sini tidak ada hamzah, ya kita berarti membacanya hanya 2 harokat saja. Akan tetapi karena di sini ada hamzah, nah maka menyebabkan madnya itu menjadi panjang lebih daripada 2 harokat, yaitu dengan kadar 4 harokat. Nah, dalam satu kata, as-sama ini satu kata, gitu ya. Jadi huruf mad dengan hamzahnya itu dalam kata yang sama. Dia hanya memiliki satu makna atau satu arti saja. As-sama artinya langit, gitu ya. Kemudian contoh yang lain ada jaa. Ini juga sama. Ada fathah bertemu dengan alif, kemudian setelahnya ada hamzah di satu kata. Ya, maka dibacanya wajib 4 harokat. Itu ketika kita baca wasol, ya, bacaan yang bersambung. Tapi ketika misalnya nanti kita wakaf di apa namanya di mad wajib mutasil, maka boleh kita membacanya dengan 5 harokat ya ketika kita wakaf. Tapi ketika misalnya wasol, bacanya 4 harokat saja seperti itu. Itu di riwayatnya Imam Hafs an Asim dengan kualitasnya Syatibiyah. Kemudian yang kedua ada namanya mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu artinya terputus ya atau berpisah. Nah, contohnya di sini sebetulnya sama ya pengertiannya. Jadi kalau misalnya ada huruf mad yang tadi yang 3, ketika misalnya ada fathah, setelahnya alif, kemudian ada apa namanya, ada kasroh, setelahnya ya sukun, kemudian ada dhammah, setelahnya waw sukun. Nah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kata atau di 2 kata yang berbeda. Jadi huruf madnya itu ada di kata yang pertama, di akhir kata yang pertama, kemudian hamzahnya itu ada di awal kata yang kedua. Contohnya di sini ada di kalimat inna anzalna. Ini ada 2 kata, teman-teman. Ada inna dengan anzalna. Nah, di sini kita lihat ada huruf mad di akhir kata yang pertama. Di kata inna, di sana huruf madnya apa? Alif, Ustazah. Alif ya, ada fathah bertemu dengan alif, kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah di kata yang kedua. Nah, ini 2 kata yang berbeda. Dia memiliki 2 makna, inna dengan anzalna. Berbeda dengan yang tadi. Kalau ini satu kata as-sama, kalau yang munfasil, dia itu ada 2 kata. Kemudian di apa namanya di bacaannya Imam Hafs an Asim lagi-lagi dengan qari'nya Syatibiyah, kita bacanya juga dengan 4 harokat. Memang jaiz ini artinya boleh, ya maksudnya boleh itu ini boleh dibaca 2, 4, 5, akan tetapi kita harus melihat dulu kita itu bacanya dengan menggunakan riwayat siapa, dengan toriknya siapa gitu. Nah, karena di Indonesia itu mayoritas kita pakainya bacaan Imam Hafs an Asim dengan toriknya atau dengan apa namanya bacaan jalur dari Syatibiyah. Nah, maka beliau itu menggunakan panjang mad jaiz itu dengan 4 harokat gitu. Nah, nanti di riwayat yang lain atau dengan torik yang lain itu ada yang pakainya 2 harokat. Akan tetapi kita pakainya 4. Gitu ya. Jadi mad wajib 4, mad jaiz juga 4.
Kecuali tadi kalau mad wajib ketika dia waqaf boleh 5, boleh dipanjangkan ya lagi. Tapi kalau yang mad jaiz munfasil itu 4 harokat. Ketika misalnya waqaf, ya berarti tidak ada bacaan mad jaiz ya, karena dia nanti akan terpisah katanya atau kalimatnya. Sehingga kalau misalnya kita wakaf di inna, di sini misalnya kita mau berhenti di kalimat inna tanpa melanjutkan ke bacaan setelahnya, ya berarti kita cukup membaca dengan 2 harokat saja. Nah, itu 2 pembahasan yang pertama. Kemudian selain 2 yang tadi, mad yang disebabkan karena hamzah itu juga ada namanya mad silah tawilah ya. Mad silah tawilah itu adalah apabila ada hak dhamir mufrad muzakkar ghaib ya, hak dhamir kemudian bertemu dengan hamzah. Jadi yang namanya hak dhamirnya itu harus yang mufrad dan muzakkar kemudian ghaib. Jadi ini tuh hak yang menunjukkan kepada hak domir itu kan artinya kata pengganti ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Arab itu domir itu artinya pengganti gitu. Pengganti dari huwa. Domirnya huwa. Huwa ini maksudnya dimaksudkan kepada dia laki-laki. Nyah, malahu. Nyah itu maksudnya apa namanya? Kepunyaannya dia laki-laki. Nah, hak domir di sini haknya yang mufrad. Pertama, mufrad. Ya, mufrad itu maksudnya menunjukkan kata tunggal. Gimana nih misalnya? Coba saya terus di chat ya. Hmm, oh, oh, di sini. Hak domirnya itu yang hak. Nah, jadi haknya di sini yang menunjukkan kepada kata pengganti kata huwa atau dia laki-laki yang dia itu mufrad, maksudnya dia tunggal ya satu orang, kemudian muzakkar, maksudnya laki-laki, kemudian goib, goib itu artinya orang ketiga. Nah itu dalam bahasa Arab sebetulnya pembahasannya ya. Nah kalau dalam Al-Quran itu penulisannya pokoknya ketika misalnya teman-teman ketemu dengan hu yang seperti ini. Tapi emang apa namanya hu-nya nggak semua hu yang seperti ini juga dalam Al-Quran itu hak dhamir juga enggak ya. Jadi memang harus paham bahasa Arabnya dulu sebetulnya sehingga teman-teman bisa identifikasi ini hak dhamir atau bukan ya gitu. Nah, kemudian bertemu dengan hamzah. Jadi nanti hak dhamir ini bisa bertemu dengan huruf apapun ya. Bisa dengan semua huruf hijaiyah itu dia bisa bertemu. Tapi untuk yang mad silah yang tawilah atau biasanya diistilahkan juga dengan mad silah kubro, itu ketika hak dhamirnya itu bertemu dengan hamzah. Ketika misalnya bertemu dengan huruf selain hamzah, maka nanti pembahasannya itu akan berbeda lagi. Nah, ketika misalnya hak dhamir bertemu dengan hamzah, nanti hukumnya kita sebut dengan mad silah tawilah, maka membacanya itu juga sama dengan 4 harokat. Ya, jadi tidak boleh kurang daripada 4 harokat. Gitu. Itu yang namanya mad silah tawilah. Contohnya ini, malahu akhladah. Nah, di sini hak dhamirnya ini kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, biasanya di Al-Quran, cara biar teman-teman bisa paham juga ya, bisa membedakan ini masilah atau bukan, ya di Al-Quran sudah ada tandanya sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman pakai rosemnya yang Utsmani, yang cetakannya Madinah, nanti teman-teman akan menemukan wawu setelah hak domirnya ini ada wawu, kemudian ada apa namanya garis di atas wawunya yang seperti ini ya, seperti di mad jaiz atau mad wajib. Nah, seperti ini. Itu berarti menandakan dibacanya itu lebih daripada 2 harokat, yaitu 4 harokat. Ya, atau kalau misalnya di mushafnya yang imla'i itu yang cetakan Kemenag, kalau nggak salah ya, penulisan domahnya ini menjadi terbalik.
Kemudian kalau nggak salah ada garisnya seperti ini juga, kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, akan tetapi kalau di Usmani itu seperti ini penulisannya. Jadi ada wawunya, kemudian ada alisnya ya, yang menandakan dia harus kita baca lebih daripada 2 harokat. Gitu. Itu mad silah tawilah. Kemudian yang terakhir, nanti insya Allah kita akan bedah di contohnya ya teman-teman ya. Sekarang saya jelaskan dulu satu-satu materinya. Kemudian nanti teman-teman insya Allah kita akan bergiliran membaca contohnya. Sehingga teman-teman insya Allah akan lebih paham dari contoh gitu ya. Nah, yang terakhir, mad far'i yang disebabkan karena hamzah itu ada namanya mad badal. Ya, badal itu artinya pengganti. Maksudnya di sini apa sih yang diganti? Yang diganti itu adalah hamzah diganti dengan huruf mad. Jadi yang namanya mad badal itu pada aslinya, contohnya di sini ada kata amana, di sana ada mad, ada hamzah. Suara saya jelas nggak teman-teman? Apa putus-putus? Jelas, Jelas. Ustazah. Jelas. Jelas, Ustazah. Nah, mad badal itu kalau misalnya ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, seperti ini contohnya penulisannya dalam Al-Quran. Sebentar. Hamzah bertemu dengan huruf mad. Misalnya ini amanah. Nah, maka kita bacanya 2 harokat. A, ma, nah. Nah, yang mad badalnya ini yang ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang diganti itu adalah hamzah diganti dengan alif. Jadi pada aslinya dia itu asal katanya itu bukan a mana, tapi a mana. Ada 2 hamzah. Yang pertama hamzahnya itu berharokat. Kemudian yang kedua hamzahnya itu sukun. A mana. Nah, bagi orang Arab, teman-teman, bacaan seperti ini itu susah bagi mereka. Kalau kita mungkin gampang aja bilang A mana, tapi bagi mereka itu susah. Jadi mereka itu akan mencari yang gampang-gampang gitu ya, yang memudahkan untuk dibaca. Nah, sehingga ketika ada 2 hamzah bertemu seperti ini, ya, ini di pembahasan tentang 2 hamzah, nanti pada intinya ya, secara singkatnya, hamzah yang keduanya ini harus diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Nah, di sini kan ada 2 hamzah nih. Yang satu hamzahnya harokatnya fathah, yang kedua hamzahnya sukun. Nah, mad badal itu tadi artinya ganti, mengganti. Yang diganti itu adalah hamzah yang kedua. Di sini yang ini ya, hamzah yang kedua. Nah, ini yang diganti. Nah, digantinya hamzahnya ini diganti menjadi huruf mad. Tadi huruf mad itu bisa apa namanya alif, bisa wawu, sukun atau ya sukun. Nah, diganti hamzah ini dengan huruf mad yang semisal dengan harokat hamzah yang pertama. Ketika misalnya pertama ini fathah, maka eh, huruf mad yang serasinya itu apa dengan fathah? Hamzah. Alif, wawu atau ya? Alif. Alif. Ketika misalnya harokat hamzah yang pertama ini kasroh, maka huruf madnya itu apa teman-teman yang serasi? Ya, Ya. Ya sukun. ya, sukun. Kalau misalnya dhammah, Wawu sukun. wawu sukun. Nah, maka itu yang dimaksud dengan badal atau diganti. Nah, dalam Al-Qur'an sebetulnya apa namanya di beberapa tempat itu yang memang penulisannya sudah seperti ini, sudah diganti ya. Cuman ini kalau misalnya kita berbicara asalnya, nah, asal dari amanah itu sebetulnya seperti ini asalnya. Jadi ada hamzah yang berharokat, kemudian ada hamzah yang sukun, kemudian kita ganti hamzah yang sukunnya ini, hamzah yang keduanya ini menjadi huruf mad yang serasi dengan harokat hamzah yang pertama. Nah, karena di sini harokat hamzah yang pertamanya hamzah fathah, maka huruf madnya menjadi alif. Nah, kalau yang ini imana, ini juga sama ya. Yang ini juga
apa namanya, awalnya ada dua hamzah yang bertemu. Ada hamzah yang berharokat kasroh, kemudian ada hamzah yang sukun. Nah, lagi-lagi tadi orang Arab itu membaca ini susah gitu ya bagi mereka. Nah, sehingga diganti huruf hamzah yang keduanya itu, ya, hamzah yang sukunnya itu menjadi huruf mad yang semisal atau yang serasi dengan harokat hamzah yang pertama. Nah, karena di sini harokat hamzah yang pertamanya kasroh, maka apa namanya, hamzah yang keduanya itu diganti dengan ya sukun sehingga dibacanya jadi imana, imana, amana. Nah, itu mad badal namanya. Kalau di mushafnya Indonesia itu yang cetakan Kemenag itu kalau nggak salah biasanya penulisannya seperti ini, ada fathah yang berdiri, tapi kayaknya nggak semuanya fathah berdiri itu juga mad badal kayaknya ya, saya belum identifikasi sebetulnya. Cuman akan lebih mudah itu teman-teman identifikasi ketika memang teman-teman bacanya pakai mushaf yang Timur Tengah gitu ya, sehingga bisa teman-teman bedakan. Ada yang mau ditanyakan Umu Isma? Ya, Ustazah. Di Quran Mushaf Tafadhali. Utsmani, Rosem Utsmani itu kan kadang-kadang tulisan mad badal ditulis pendek ya Ustazah ya. Misalnya di Al-Baqarah ayat 34 tuh. Di Adama. Sama di Fusilat ayat Al-Baqarah 53. ayat Fil afaki. Al-Baqarah ayat berapa Al-Baqarah ayat 34 Ustazah. 34 li Adama. Di Adama. Ya. Itu termasuk mad badal bukan Ustazah? Itu mad badal. Dia Ya. kan penulisannya Tapi seperti ini ya. penulisannya pendek ya Ustazah di situ ya. Tapi otomatis bacanya panjang. Itu panjang Oh. Dia kan ini lam, li, terus di sini ada hamzahnya, terus ini Ya. ada alif, li, a. Jadi panjang, kan mad badal itu ada hamzah bertemu dengan huruf mad ya. Nah, li adama itu seperti ini kan li, terus di sini hamzahnya, terus ini alif. Oh, Jadi dia panjang. Panjang dua harokat ya Adama. Ustazah. Kemudian di Iya, Al-Fusilat dua. Ustazah. Fusilat ayat 53. Fusilat. Coba saya lihat ya. Fil afaki. Fusilat. Fil afaki. Ayat berapa? 53. Ya. Itu termasuk mad badal juga ya? Iya. Nah. Karena di sini ada hamzahnya, kemudian ada alif setelah hamzah. Karena memang hamzah itu kan tadi saya sampaikan, dia itu penulisannya itu bisa macam-macam. Gitu ya, bisa dia hanya ditulis seperti ini saja. Nah, contohnya di dua tempat barusan itu hamzahnya ditulis hanya dengan seperti ini. Jadi dia enggak di atas alif. Nah, tapi kadang-kadang dia juga ada di atas wawu, kadang-kadang dia ada di atas wawu, ada di atas ya. Nah, kalau di yang contoh yang tadi hamzahnya dia berdiri sendiri seperti ini. Hanya kepala ainnya saja. Nah, kemudian setelahnya ada alif di penulisan lam, alif yang bersambung seperti ini. Nah, pada asalnya itu juga bacanya Adama. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu mad badal. Ada lagi yang mau tanya teman-teman sebelum kita masuk ke contoh? Oke, kalau nggak ada, kita saya langsung mau masuk tanya, ke Ustazah. contohnya. Oh, boleh. Oh, yang di Masilatawillah itu kan akhladahunya juga ada panjangnya gitu ya. Ini apakah sama hukumnya juga? Oke, di hu-nya di sini juga dia sama hak dhamir yang mufrad, muzakkar dan ghaib. Tapi kita lihat tadi depannya itu apa? Kalau misalnya depannya hamzah di sini, malahu, akhladahu, apa misalnya di depannya hamzah, nah maka berarti dia mad silah tawilah juga. Tapi kalau misalnya di depannya hak dhamir ini huruf selain daripada hamzah, maka namanya mad silah qasirah. Dibacanya dua harokat.
gitu. Baik, Ustazah. Makasih. Oke, kita lanjut ya ke contoh. Oh, sama tadi syarat dari madsilah itu hak dhamir, kemudian sebelumnya juga harus huruf hidup ya. Jadi ada 3 berarti. Yang madsilah itu yang pertama dia haknya hak dhamir, yang mufrad muzakkar ghaib. Kemudian setelah hak dhamir itu adalah hamzah. Kemudian sebelumnya itu adalah huruf hidup. Kita lihat contohnya di sini ya. Yang tadi. Tadi kelewat ya. Nah, dia yang pertama dia hak dhamir. Kemudian setelahnya hamzah, ya setelah hak dhamir itu hamzah, kemudian sebelum hak dhamirnya ini harus hurufnya juga hidup. Maksudnya huruf hidup ya dia yang berharokat gitu ya, mau fathah, kasrah atau dhammah. Pokoknya selain daripada sukun, itu huruf hidup. Jadi syarat terpenuhinya itu ketika syarat dia dikatakan madsilah. Madsilah itu adalah ketika memenuhi tadi 3 hal tadi. Yang pertama dia haknya hak dhamir yang mufrad, muzakkar dan ghaib. Kemudian setelahnya itu adalah hamzah. Kemudian sebelum hak dhamir itu adalah huruf yang hidup, yang dia itu berharokat. Oke, kita masuk contoh ya. Nah, ini contoh daripada mad tabi'i atau mad asli. Coba saya baca dulu di sini. Yang pertama ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba teman-teman lihat di sini di kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang mad asli itu yang mana saja? Mad tabi'inya. Huruf mim. Oke, di huruf mim. Ar-Rahmani di sini ada fathah dengan alif ya. Akan tetapi di sini ada kalau dari segi rasem itu dalam ilmu rasem ada hazaf namanya ya, ada penghapusan huruf ya. Jadi alifnya itu dihapus, kemudian digantikan dengan tanda alif kecil seperti ini di atas mimnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini juga sama Ar-Rahim. Ya, ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian di lafzul jalalah juga sama ya, lillahi. Al-alamin juga di sini ada fathah setelahnya alif dan min ada kasrah setelahnya ya sukun. Ketika kita baca dengan wasol ya dengan bacaan yang bersambung alaminar rahmah. Nah, maka ini hukumnya mad tabi'i. Akan tetapi kalau misalnya kita bacanya di sini waqaf rabbil alamin, nanti dia punya hukum yang lain. Kemudian boleh dibaca coba contoh yang kedua Ummu Isma. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyaka nasta'in. Di sini contohnya Asyirab. Nah, sambung wa Ustazah. iya. Oh, hukum tajwidnya ya. Matobi'i Iya. pada iya. Iya, ada alif. Dibaca dua Ada harokat, apa namanya? ada alif bertemu dengan ada fathah bertemu Fathah. dengan alif sukun. Nah, Dengan kemudian alif. Kalau alif nasta'inu. gak usah pakai sukun ya. Alif aja. Alif aja ya, nggak usah pakai sukun. Iya. Oh, nah. Nasta'inu matobi'i pada ain, pada ain. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, yang tadi satu lagi as-sirata dibaca lagi. Asyiratal mustaqim. Matobi'i pada ro, ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ki matobi'i pada kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, Kalau terima fathah kasih berdiri Umi. itu nyebutnya gimana Ustazah? Benar nggak tadi fathah bertemu dengan alif atau fathah berdiri gitu Ustazah? Fathah bertemu dengan alif.
Oh, nyebutnya tetap begitu ya. Fathah bertemu dengan alif. Iya. Tulisannya kan beda, Mm. Ustazah. Ya, sebetulnya ini bukan fathah berdiri ya. Ini tuh alif sebetulnya. Cuman dia Oh, gitu ya. alifnya alif kecil. Mm. Oh, alifnya alif kecil. Karena Kalau tadi di dalam tajwid ilmu rasul itu Indonesia kan ada namanya yang, fathah berdiri ya, Ustazah ya. ya biasanya orang-orang kadang mendefinisikan dengan itu. Sebetulnya Oh, itu gitu. dia itu Alif ya. alif, tapi dia Aslinya alifnya alif ya. kecil, alif shaghirah. Oh, iya ya. Alif Nah, Ustazah. shaghirah namanya. Alif yang kecil. Kemudian contohnya lain, siapa yang mau baca di sini? Coba saya sebut ya, Kak Siti Adila. Ya, Ustazah. Dibaca contohnya. Labisina fiha. Oke, masih sama ya di sini fathah, kemudian selanjutnya alif, kemudian ada kasrah, selanjutnya sukun. Lanjut lagi. Baina aidina. Satu lagi. Wala yuhituna. Yang ini dulu, wa yuqi. Wa yuqimuna. Oke. Selanjutnya, terima kasih Kak Siti. Selanjutnya Kak Nur Paraswati. Wala ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yuhiquna. Selanjutnya. Fi jiliha. Iya. Bawahnya lagi. Al-maghdubi alaihim. Sekali lagi. Al-maghdubi alaihim. Oke, lanjut lagi. Yuhar yuharrifunahu. Habisin sampai akhir ya, Kak ya. Min dunika. Yuhitu bi'ilmihi. Terakhir. Fi sudurin nasi. Oke, jadi itu contoh daripada mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya, mad wajib muttasil. Tadi dibacanya berapa harokat, teman-teman? 4 harokat. 4 harokat. Oke, silahkan Kak Sri Mauliana dibaca contoh dari mad wajib muttasil. Idza jaa. Lanjut lagi. Du'ai. Satu lagi. As-samai. Oke, itu contohnya ya. Kemudian yang bawahnya. Coba Kak Salmiati ada? Ana Ustazah, aduh. Ya, silakan dibaca contohnya. Dari auzu dulu ya Ustazah. Boleh langsung. Oh, langsung. Hmm. Khotiatihim. Panjangkan lagi 4 harokat. Khotiatihim. Khotiatihim. Wa man Satu lagi. Wa man Gunnahnya. Wa Wa man ya'mal su'an. Sekali lagi.
ومن يعمل سوءا ومن ي- ومن يعمل سوءا. Oke, jadi itu mad wajib muttasil. Di kalimat yang khotiatihim di sini huruf madnya apa Kak Samiati? Hurumatnya Ustazah. Mm-mm. Hurumat mat itu badal ya Ustazah. Enggak, ini kan contohnya mad wajib. Nah, Ya, hurufnya apa di sini? itu hamzah Ustazah. Sebelum hamzahnya Ada kasroh, fathah atau dhammah. kasroh Ustazah. Kas diam dulu. Fat fathah Ustazah. Fathah Oh, eh oh fathah Ustazah. mana coba dibaca? I oh ada Ti. kasroh Ustazah. Ada ti. Oke. Ti. Kemudian kasroh bertemu dengan apa? Setelah kasroh? Hamzah. Hamzah. Sebelumnya. Sebelumnya hamzah. Oh, Ustazah. Ya. Ya sukun. Ya, sukun. Oke, jadi ada kasroh, terus bertemu dengan ya sukun, terus setelahnya ada hamzah. Ya, jadi Terus huruf madnya di sini itu kasroh bertemu dengan ya sukun, terus bertemu dengan hamzah. Oke, kalau yang ini huruf madnya apa? hurumatnya Ustazah Hamzah. Apa? Hamzah Ustazah. Hurumatnya su. Itu Ya, Mbak. ini apa? Su Fathah, itu kasroh, dhammah. doma Ustazah. Dhammah bertemu dengan dhammah setelahnya apa? Wa Ustazah. Wawu sukun. Ya, sukun. Doma ketemu sukun, habis itu ketemu Hamzah. Dhammah setelahnya wawu sukun bertemu dengan hamzah. Maka dibacanya tadi berapa harokat? Dua Ustazah. Ya, dua Ustazah. Dua. Dua harokat Ustazah. Mad wajib muttasil. Mad wajib. 4 harokat Ustazah. 4 harokat. Oke. Terima kasih Kak Samiati. Selanjutnya, contoh mad jaiz munfasil. Ini juga tadi sama dibacanya 4 harokat ya. Inna arsalnaka. Inna arsalnaka. Dibaca 4 harokat nunnya. Kemudian contoh yang lain silahkan dibaca. Siapa di sini? Ada Kak Maulani Az-Zahra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila ajal Selanjutnya, dilanjut Ustazah. Wa ya. ma umiru illa Sampai akhir, wala yalidu illa inni a'lam. Oke, jadi itu contoh dari mad jaiz munfasil. Kalau misalnya kita berhenti di sini, wa ma umiru. Kita berhenti di kata umiru, dibacanya jadi berapa harokat? Kak, siapa tadi? Kak Maulani.
Masih ada Kak Maulani? Umu Ismah nih angkat tangan nih. Kalau misalnya kita baca wama umiru, berhenti di kata umiru. Di sini ru-nya Kalau dibaca kalau berapa harokat wakof nanti? dibacanya 2 harokat Ustazah. Oke, kalau wakof 2 harokat, berarti dia kembali ke asalnya ya, mad Nah, asli atau mad tabi'i. nah. Gitu, karena umiru dengan illa ini 2 kata yang berbeda. Oke, itu mad jaiz munfasil. Kemudian selanjutnya ada mad silah tawilah. Nah, siapa tadi yang belum baca lagi? Ada yang mau baca, teman-teman? Kak Anti. Ya, Ustazah. Oke, boleh dibacakan contoh dari mad silah tawilah. Min qawmihi inna Selanjutnya, malahu akhladah ayadahu illa lagi sampai akhir. wa wala wa waladuhu illa Tadi mad silah itu dibacanya berapa harokat Kak Anti? masilah dibacanya Yang tawilah. 4 ya. 4 harokat. Syaratnya apa saja? Syaratnya itu ada ha Hak, domah hak dhamir. ya, hak domir, terus Hak dhamirnya yang apa? Mufrad, mufrad, muzakkar. muzakkar sama goib. Mm-mm. Terus ada Setelahnya hamzah, setelahnya hamzah sama sebelumnya sebelumnya huruf yang hidup. huruf hidup. Oke, jadi hak dhamir, mufrad, muzakkar, ghaib, setelahnya hamzah, kemudian sebelumnya huruf hidup. Maka itu namanya mad silah tawilah. Selanjutnya yang terakhir, ada mad badal. Tadi contohnya adama. Ya, ini contoh yang hamzah. Kemudian utia, ini contoh yang dhammah. Berarti dia asalnya, suara saya jelas nggak ya teman-teman? Kayak putus-putus di saya. Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Jelas. Oke. Oke, lanjut ya. Kemudian ada contoh yang dhammah itu utia. Nah, ini awalnya aslinya adalah utia. Kemudian ada al-iman. Awalnya ini iman. Nah, akan tetapi tadi ya ada proses penggantian daripada apa namanya huruf hamzah menjadi huruf mad. Nah, kalau yang contoh-contoh yang 3 ini teman-teman bisa lihat dia dalam Al-Quran penulisannya sudah seperti ini sudah bisa kita baca secara langsung gitu ya, tanpa kita tahu asal usulnya seperti apa, ini ya sudah bisa kita baca. Tapi kalau misalnya di sini ada contohnya di surah Al-Ahqaf ayat ke-46, teman-teman bisa baca di surah Al-Ahqaf ayat ke-46, buka Qurannya ya. Boleh dibuka Qurannya, Al-Ahqaf ayat ke-4. Oh, ayat ke-4 ya, afwan. Surat ke-46. Awal juz 26 ya. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Coba Umu Isma. Sebentar ya, saya belum ketemu nih.
Yang mat Oke, badalnya aja ya Ustazah ya. ayat keempat ya. Iya. Kalau misalnya kita di sini coba saya bacakan ya. Oke, dibacanya tadi apa? Itu nih Gimana yang mad badalnya dibacanya? Kenapa Ustazah? Itu nih. Iya, itu nih. Iya, dibacanya itu nih. Ada yang membaca dengan cara lain nggak? Coba Kak, coba di sini. Kak Paraswati. Baca kalimat ini apa dibacanya Kak Paraswati? Dibuka dulu mic-nya. Ayat keempat ya Ustazah. Iya, betul. Am lahum syirkum fis samawat. Misalnya kita wakaf di as-samawat, terus melanjutkan bacaan di depannya itu seperti apa? Itu nih. Oke, bacanya dengan itu nih. Ada nggak yang dulu di sini bacanya tuh nih? Pernah Ustazah sebelum belajar. Pernah dapat. Oke, berarti sekarang setelah belajar, ini cara bacanya jadi itu nih. Karena ada yang udah belajar, coba kenapa dibacanya jadi itu nih? Karena tadi saya ada kayak mat badal menggantikan huruf sukun jadi ya. Oke. Kenapa jadi ya? Atau kenapa hamzahnya, hamzah yang pertama dibacanya kenapa kasroh? Karena gorib Ustaz. Kenapa? Ada hukum gorib saja berbeda dari tertentu. Hukum gharib. Kayak mana sih? Nggak tahu, ada. Sebetulnya dia nggak gharib ya. Nggak termasuk kebacaan gharib sebetulnya. Karena sebetulnya teman-teman di Al-Quran itu contoh yang seperti ini tuh bukan hanya di satu kata aja. Ada di beberapa kata, cuman kadang kita nggak menyadarinya aja gitu. Nah, jadi kenapa kemudian dia itu dibacanya menjadi itu nih, yang hamzah yang keduanya ini diganti dengan ya sukun, karena di sini ada ada beberapa proses ya, sehingga si hamzahnya itu diganti dengan ya itu dia melalui beberapa proses. Yang pertama kita itu harus memberikan dulu harokat pada hamzah wasol. Nah, cara menentukan harokat pada hamzah wasol di sini ada, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada hamzah wasol. Di sini ada hamzah wasol, kemudian ada hamzah koto. Oke. Nah, hamzah wasol itu dia kan nggak bisa nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi dia itu kita akan bisa memberikan dia harokat tergantung dia tempatnya itu ada di mana. Nah, ini masuknya ke pembahasan tentang bahasa Arab sebetulnya ya, ilmu nahwu. Eh, Ketika misalnya hamzah wasol itu dia ada di isim, di kalimat isim, maka harokat hamzah wasolnya ini mutlak kasroh i. Kemudian ketika misalnya dia ada di fi'il, harokat hamzah wasol ini bisa dia dhammah atau bisa juga dia kasroh dengan cara kita melihat harokat huruf yang ketiganya. Kalau misalnya harokat huruf ketiga ini, huruf ketiga pada fiilnya ini fathah, kasroh, atau dhammah aridoh, atau bukan dhammah yang asli, maka harokat hamzah wasolnya ini menjadi kasroh. Tapi kalau misalnya harokat huruf ketiganya ini dhammah asli, maka hamzah wasolnya jadi dhammah. Kemudian kalau misalnya hamzah wasol ini ada di kalimat harf ya dalam bahasa Arab, maka harokatnya itu mutlak fathah. Nah, di kalimat itu nih, dia hamzah wasalnya ada di fi'il, isim, atau harf. Yang pernah belajar, mungkin ada yang tahu. Itu nih. Ah,
Apa itu? Isim, fiil atau harf? Fi'il, Ustazah. Fiil. Fiil. Oke, fiil. Tadi kalau misalnya harokat hamzah, kalau misalnya hamzah wasol itu ada di fiil, maka cara menentukan harokatnya itu dengan melihat harokat huruf yang ketiga. Di sini huruf ketiganya apa? Dumah. Dumah. Dom, Dumah. Hurufnya apa? Dumah harokatnya. dom, Hurufnya ta. Iya, Ustazah. Hurufnya tak. Hurufnya ta. Kemudian Harokatnya harokatnya dumah. dhammah. Dumah. Tapi harus lihat dulu dhammahnya ini dhammah asli atau dhammah aridho. Tadi kalau misalnya dhammahnya dhammah aridho, maka harokat hamzah wasalnya kasroh. Tapi kalau misalnya dhammahnya dhammah asli, maka harokat hamzah wasalnya dhammah. Dari sini dhammahnya asli apa aridho? Asli. Asli. Kalau asli berarti ini dhammah. Berarti bacanya jadi tuh nih. Nah, Ini dhammahnya dhammah yang aridho ya. Maksudnya bukan asal dari kata itu. Jadi dia bukan asli dhammah. Nah, di sini namanya aridho. Nah, maka ketika dhammahnya aridho, hamzah wasalnya jadi kasroh. harokatnya itu kasroh. Nah, karena apa? Hamzah kotoknya tadi diganti dengan huruf mad hamzah yang pertama, yaitu ya sukun. Gitu ya. Jadi cara menentukannya itu tadi ada dua tahapan. Yang pertama, kita harus bisa identifikasi di isim, fiil, atau harf. Terus apa nih ya, sinyalnya Suaranya hilang hilang. teman-teman. Tapi Kirain hilang. apa namanya? Intinya cara menentukan cara memberi harokat di hamzah wasal itu dengan melihat tempat dia berada. Kita harus tahu dulu dia ada di fiil kah, di harf atau di isim. Nah, kemudian setelah kita bisa memberikan harokat pada hamzah wasalnya, ya hamzah kotoknya itu berarti tinggal kita sesuaikan dengan harokat hamzah yang pertama. Itu kurang lebih. Sepertinya saya menjelaskannya agak cepat ya di bahasan ini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang masih belum paham, mudah-mudahan bisa kita review lagi di pertemuan yang berikutnya di kalimat yang lain. Jadi bukan hanya di surah Al-Ahqaf saja. Ya, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita identifikasi lagi di kata-kata yang lain. Gitu mungkin untuk malam hari ini. Gak kerasa ya waktunya ternyata sudah lewat beberapa menit. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Malam hari ini kita tidak ada talaki infirodi dulu atau talaki pribadi individu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pekan berikutnya. Kalaupun misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan juga, insya Allah bisa disampaikan di pekan berikutnya atau misalnya teman-teman bisa tanya saya via Japri di grup ada nomor saya. Itu mungkin dari saya, teman-teman saya kembalikan kepada MC. Baik, Ini jazakillahu sinyal saya khairan udah kepada mulai Ustazah hilang-hilangan. Melati. Untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Ustazah juga. Karena talaki individunya kita skip. Ustazah Melati silakan. Oke. Suara saya masih aman, teman-teman? Masih, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Masih Ustazah. terdengar ya? Oke. Masih, Ustazah. Oke, kita sempurnakan majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Cek, cek, kedengeran suara saya? Cek, cek 1, cek 2. Terdengar, Kedengeran. Ustazah. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Milati Hanifah yang telah membacakan doa pada akhir materi kita, yang telah menyampaikan materinya dan membacakan doa juga. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan lahir dan batin kepada Ustazah Milati Hanifah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Next, kita ke agenda selanjutnya. Yang terakhir ialah informasi infak. Ucapan terima kasih kepada Medpad dan penutup. Teman-teman, infak dakwah Quran infakkan sedikit hartanya melalui Muhibbul Quran yang insya Allah akan menjadi amal jariah untuk teman-teman dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di Muhibbul Quran. Pengumpulan infak dapat langsung dikelola keluar masuk ya jaringan ya, qadarullah. Bisa melalui Bank BSI teman-teman di 72292887944 atau bisa Shopee 081272111392 atas nama Yesi Octavia. Dan jangan lupa untuk konfirmasi infak tersebut ke Ustadzah Yesi Octavia di nomor yang Shopee Pay tadi. Baik, telah selesai agenda. Baik, sudah saya bacakan informasi infak. Juga terima kasih kepada media partner Muhibbul Quran. Agenda kita sudahi, kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustazah dan Kak Astrid. Jazakallah khair. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya, mohon maaf. Baik, Umi. Ustazah Mufidah, ini memang